Halo Bolo, Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun berada. Saya sekarang berada di kawasan persawahan Pronosutan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini sangat terkenal dan memiliki panorama persawahan yang sangat menarik. Udaranya masih sangat segar dan ini memang cocok untuk healing kala pagi saat udara masih segar dan matahari masih bersahabat. Nah, di belakang saya Anda mungkin bisa melihat ada sebuah bukit kecil berbentuk seperti caping atau kerucut, dan ini yang banyak orang belum tahu bahwa bukit atau gunung itu adalah jejak geologi purba, sebuah gunung api purba dari masa jutaan tahun yang lalu. Namanya Gunung Mucil, dan apakah Anda tertarik dengan itu? Mari saya jelaskan. Kita akan mengawali cerita dari pengetahuan dasar tentang pegunungan Kulon Progo yang terbangun oleh dominasi formasi Andesitua, formasi Nanggulan, formasi Sentolo, dan formasi Junggrangan. Pegunungan ini dikenalkan geolog Belanda Van Bemmelen sebagai jajaran bangunan tubuh Gunung Api Tua, jajaran dari tua ke muda, yaitu Gunung Gajah di bagian tengah, Gunung Ijo di bagian selatan, dan Gunung Menoreh di sisi utara, atau sering disebut sebagai oblong dome dengan panjang 32 km dan lebar berkisar 15 hingga 20 km. Ketika gunung api tersebut menghasilkan batuan gunung api fragmental, fraksi kasar halus, batuan beku luar berupa lava, dan batuan intrusi dangkal, subvolcanic intrusion yang menyusun formasi Andesitua. Di antaranya, mengapa sebaran batuan penyusun formasi Nanggulan terkonsentrasi hanya di bagian timur saja dari jajaran pegunungan purba ini? Apakah ada hubungan sekerabat antara formasi Junggrangan dan formasi Sentolo? Lalu, dari mana asal-usul Gunung Mucil yang tampak terisolir di jajaran pegunungan Kulon Progo ini? Kita menggunakan cerita ini berdasarkan literatur kertas kerja Hilgendut Hartono dan Setyo Pambudi dari Teknik Geologi STTNAS Yogyakarta. Gunung Mucil bentuknya memang menyerupai caping atau tumpeng atau kerucut, tersusun oleh breksi gunung api yang dilingkupi bentang alam, melengkung membuka ke arah timur. Di gunung ini banyak dijumpai batuan intrusi dangkal, mirip seperti di lava pantal berbah, gunung api purba Wediombo, dan lain-lainnya. Gunung Mucil seperti bisa dilihat di lapangan, praktis bertumpu di atas formasi Nanggulan dan tampak tidak mengalami pergerakan. Secara geologis, Gunung Mucil terletak di bagian dalam atau di depan Kuesta Gunung Prau di sebelah selatannya, Gunung Soko Gelap, dan Gunung Moyeng di bagian barat. Di bidang perlapisan batuan yang membangun Kuesta relatif miring ke arah barat daya dan barat, berkisar antara 15 derajat hingga 20 derajat, banyak dijumpai batuan gunung api berupa breksi piroklastika, retas berstruktur vesikuler, bongkah besar batuan beku bertekstur porfiri avanit. Di bagian atas bukit berbentuk kerucut seperti Bukit Petel, Wareng, Turusan, dan Celumprit sebagai produk akhir dari suatu proses longsoran tubuh Andesitua atau sebagai pelototan massa plastis ke permukaan bumi. Di satu sisi, bentang alam Gunung Mucil dibanding dengan 3 gunung api yang disebut di muka berukuran sangat kecil, terisolir dan terletak di bagian timur berdampingan atau menumpang di atas sebaran formasi Nanggulan yang juga tidak luas. Posisi ini memunculkan hipotesis Gunung Mucil mungkin berumur lebih tua dari formasi Andesitua yang kita kenal sekarang ini. Geolog Sutikno Bronto dan kawan-kawan pada tahun 2015 dalam makalahnya menyebutkan sebaran batu lempung formasi Nanggulan diperkirakan lebih muda dari formasi Andesitua dan terkonsentrasi dalam kawah tua Gunung Kalisonggo. Terbentuknya plato Junggrangan kemungkinan kuat berhubungan dengan keberadaan kawah Gunung Api Tua di lokasi itu. Secara faktual, bentang alam Gunung Mucil berupa kerucut asimetrik relatif condong ke arah utara. Gunung Prau di selatan, Gunung Moyeng dan Gunung Soko Gelap di baratnya cukup terjal menghadap ke arah Gunung Mucil dan melandai ke arah selatan atau ke arah barat membentuk Kuesta. Bentang alam tinggian di bagian timur laut dan utara serta barat daya tampak melingkupi kerucut Gunung Mucil berketinggian 265 meter di atas permukaan laut ini. Fakta alam ini membantu menjelaskan Gunung Mucil pada masanya pernah meletus lemah dan membentuk kawah membuka ke arah timur.
Meletus lemah tersebut berkorelasi dengan komposisi batuan yang menyusun retas dan fragmen breksi andesit sampai andesit basal dan jarak material lontarannya kurang dari radius 5 km. Pada beberapa lokasi ditemukan adanya bom gunung api berkomposisi andesit. Bentuk permukaan relatif membulat dan kasar, berkembang struktur pendinginan radier, vesikuler, dan amigdaloidal. Di sisi lain ada sebaran batuan beku sebagai intrusi dangkal, warna abu-abu agak terang hingga abu-abu gelap, tekstur avanit, porfiritik halus, struktur vesikuler, struktur lubang dalam retas, skoriaan dan tampak sebarannya mengelilingi Gunung Mucil dan tersingkap dalam lengkungan yang membuka ke arah timur. Secara khusus berkembangnya struktur vesikuler ini mengindikasikan keberadaan batuan tersebut tepat di bawah kawah gunung api tempat keluarnya magma. Struktur vesikuler tersebut hanya berkembang di bagian tengah tubuh batuan intrusi yang membentuk kekar tiang. Data struktur geologi gunung api merujuk pada kemiringan perlapisan batuan yang melandai menjauhi puncak Gunung Mucil di sisi selatan, miring ke arah selatan dan di utara, dan timur laut juga miring ke arah utara. Struktur tersebut tampak juga dalam hasil analisis citra satelit lebih luas, yaitu bentuk struktur setengah melingkar yang melingkupi Gunung Mucil dan tinggian Godean di bagian timur Kali Progo. Struktur geologi tersebut diperkirakan berkaitan dengan struktur bentukan letusan gunung api yang membentuk bentang alam kaldera, sedangkan Gunung Mucil sendiri bagian dari kaldera Godean sebagai Kuluk Mucil. Kajian fenomena ke gunung api yang disebut sebelumnya seperti aspek bentang alam, berbagai jenis batuan penyusunnya dan struktur geologi yang berkembang diperkirakan berhubungan dengan proses gunung api. Pemodelan ini memberikan gagasan Gunung Mucil sebagai tubuh intrusi, bukan sebagai massa batuan hasil suatu longsoran maupun pelototan massa akibat pembebanan yang bersifat plastis di atas batuan lempung formasi Nanggulan. Selain hal tersebut, formasi Nanggulan hanya berkembang pada lingkungan pengendapan yang terbatas yang korelatif dengan sebaran batuan yang tersingkap di permukaan bumi. Pemikiran ini sekaligus memberi jawaban formasi Nanggulan tidak mendasari seluruh formasi batuan yang berkembang di atasnya. Model hipotesis tersebut dapat memberikan rujukan formasi andesit tua merupakan batuan dasar dari seri-seri batuan yang diendapkan di atasnya. Pemikiran ini berkorelatif dengan sebaran batuan penyusunnya yang sangat luas dan tersingkap di pegunungan Kulon Progo. Formasi andesit tua yang umumnya disusun breksi andesit piroklastika, lava andesit, tuf andesit, dan retas andesit, dan terutama batuan piroklastika fraksi halus membentuk struktur perlapisan batuan dengan kemiringan beragam. Struktur perlapisan batuan tersebut merupakan perlapisan awal pengendapan, bukan pengaruh tektonik. Pendapat ini korelatif dengan arah bentuk sebaran kemiringan batuan mengikuti struktur setengah melingkar atau radier menjauhi daerah pusat atau tinggian Gunung Mucil. Data permukaan menunjukkan tinggian Gunung Prau terletak di bagian barat, sedangkan tinggian di bagian timur sudah hilang. Hilangnya tinggian di bagian timur Gunung Prau ini sebagai pasangan dimungkinkan karena tererosi atau hancur karena letusan yang bersifat destruktif pada masa lalu. Keberadaan material piroklastika berupa tub berwarna putih keabu-abuan, ringan, tidak bereaksi dengan larutan asam klorida, dan hanya dijumpai di lokasi yang sangat terbatas, menunjukkan sebagai produk primer atau sekunder sebagai pelapukan tuf atau kaolin. Hal ini dapat berujung pada pelapukan tuf karena proses hidrotermal, sehingga lokasi tersebut dekat dengan pusat gunung api. Kesimpulan akhirnya, Gunung Mucil dan sekitarnya merupakan bekas atau sisa gunung api purba berkomposisi andesit basal yang membentuk tubuh gunung api kecil atau kuluk dengan perilaku membangun, membentuk retas-retas, dan perilaku letusan berskala VEI kurang dari 2 berjenis trombolian atau vulkanian. Demikian Bolo, cerita tentang satu di antara fenomena kebumian purba di lokasi tak jauh dari spot terindah persawahan Pronosutan Nanggulan. Anda yang berwisata ke Nanggulan, menikmati panorama eksotik bentang alamnya di atas formasi Nanggulan berusia jutaan tahun, dan juga selami kisah geologi Gunung Mucil di latar belakang persawahan desa ini. Semoga cerita ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Kita jumpa di cerita berikutnya, jejak geologis purba Kalisonggo dan keberadaan emas hitam tak jauh dari jalur sepeda Luna Maya ini. Salam sehat, salam tangguh.